Baik, hari ini kita bahas persamaan eksponen. Kalau waktunya cukup, kita juga bahas pertidaksamaan eksponen. Materi baru ya? Enggak sih, materi lama. Udah lama, dari zaman dulu udah ada persamaan eksponen mah. Bener kan gua ngomong? Oke, kita akan membahas terkait persamaan eksponen. Oh, oke, ya. Nggak bisa kirim ke Telegram. Oke. Pokoknya gue nggak peduli ya kalau ada mic bocor ya gue akan tetap ngomong. Jadi nanti yang yang nonton record kalau suara gue samar-samar itu nggak akan gue ulang. Ah, Oke, kita akan bahas persamaan eksponen. Maksudnya apa sih persamaan eksponen ini? Ya kan eksponen itu kan bilangan berpangkat ya. Jadi kalau persamaan eksponen itu ya berarti bilangan bentuk pangkat tapi dalam bentuk persamaan disajikannya, bukan sebuah ekspresi. Ya kalau di basicnya kan kita kemarin belajar kayak misalnya eh, 5 kuadrat dikali dengan 25 pangkat 3 itu jadi berapa gitu kan. Nah, itu kan Woi, Jeki bentuknya bocor, woi. bentuknya ekspresi gitu kan. Kalau gitu kan bentuknya ekspresi. Nah, bagaimana kalau disajikan dalam bentuk persamaan gitu. Nah, misalnya gini, kan ada apa namanya? Ada bentuk persamaan eksponen misalnya ini gua nulisnya sifat ya. Ya, sifatnya misalkan ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Itu maka berlaku hubungan pangkat dari keduanya adalah nilai fx itu haruslah sama dengan nilai dari gx. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misalnya nih ya, maksudnya misalkan gini, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 ya itu pasti pasti ya, 2 pangkat 3 itu pasti pasti sama dengan 2 pangkat 3 juga dong. Ya kan? 2 pangkat 3 ya pasti sama dengan 2 pangkat 3 gitu. Karena apa? Karena ya 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi senilai dua-duanya gitu. Atau 2 pangkat 2 ya pasti nggak mungkin berbeda dengan 2 pangkat 2. Pasti sama juga. Karena apa? 2 pangkat 2 ya 4, 2 pangkat 2 4. Jadi sama keduanya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ya mereka berdua bernilai sama, itu karena apa? Karena sukunya sama, ya, karena sukunya sama, ini ya atau bilangannya sama, ya konstantanya sama, maka pangkatnya juga sama, gitu. Jadi untuk menghasilkan ending atau hasil yang sama, nah maka suku dan juga pangkatnya harus sama, harus setara, kayak gitu. Maka dibuatlah sifat eksponen berupa apa? Berupa misalkan ada A pangkat dari fx sama dengan A pangkat dari gx, maka ketika sukunya sama, maka pangkatnya juga sama. Jadi berdasarkan angka-angka ini,
gitu ya. Pola-pola dari angka-angka ini dibuatlah sebuah formulasi bahwa pada suku yang sama, maka nilai pangkat pun juga harus sama. Kayak gitu. Contoh misalkan ya. Contoh misalnya, jika ada 2 pangkat X sama dengan 16, ya, maka artinya kita harus menentukan ya X ini harus berapa supaya nanti ketika 2 dipangkatkan hasilnya itu 16. Gitu. Nah, ini kan artinya kita menebak-nebak gitu kan. Berapa sih, berapa sih, berapa sih. Kayak nggak mungkin kan nyoba satu-satu gitu. Nah, pada akhirnya ya kita harus menyamakan sukunya atau konstantanya di sini. Jadi 2 pangkat X, nah 16 itu faktornya berapa? Nah, pasti ya ada hubungannya kan sama 2 kan. Ini berarti nah, di sini 16 itu kan ternyata adalah apa? 2 pangkat 4 gitu. Nah, dengan sifat yang ada seperti ini berarti ketika sukunya sama, maka kita ucapkan dalam mulut kita ya bahwa pangkat kiri harus sama dengan pangkat kanan. Itu. Jadi nilai X haruslah 4 agar ruas kiri senilai dengan ruas kanan. Gitu. Ya, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya seperti ini? Ya, 2 pangkat X plus 1 sama dengan 8. Gimana nih kalau kayak gini? Ya, masih sama. Nah, kita jadikan 8 itu menjadi faktornya atau faktor terkecilnya. Berapa di sini? 8 adalah 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat X plus 1 sama dengan 2 pangkat 3. Gitu. Jadi di sini karena sukunya sama atau konstantanya sama, nah berlaku hubungan sama kedua pangkatnya. Jadi di sini pangkat ruas kiri harus sama dengan pangkat ruas kanan. Nah, untuk mendapatkan nilai X berarti apa? Kedua ruas dikurang dengan 1. Gitu. Jadi X adalah 2. Gitu. Ya kan kalau misalkan kita substitusi ya, ini ke dalam sini. Jadi kan 2 tambah 1 berapa? 2 tambah 1, 3. Jadi ini 2 pangkat 3, ya 8 juga 2 pangkat 3. Berarti terbukti sama. Gitu. Ya, sampai sini paham? Paham ya? Nah, bagaimana kalau disajikannya seperti ini? 3 pangkat X plus 1 sama dengan 9 pangkat 2X. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Masih sama, pokoknya kita fokus pada apa? Ya, menyamakan konstantanya di sini. Itu kita menyamakan konstantanya. Jadi di sini 9 ya, itu pasti ada hubungannya sama 3 ya. Nah, 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 kan? Nah, jangan lupa dikasih kurung nih. Kalau begini nih harus dikasih kurung, jangan teledor lu. Ya, jadi 3 pangkat 2, ya pangkat 2, pangkat 2X. Ya, kemudian 3 pangkat X plus 1 sama dengan, nah kalau ada pangkat lalu di luarnya ada pangkat lagi, berarti pangkatnya kan dikali gitu ya. Jadi di sini 3 pangkat, nah 2 dikali 2X berarti berapa? 4X. Gitu. Nah, konstantanya udah sama, maka berlaku hubungan apa? Ya, pangkat ruas kiri
sama dengan pangkat ruas kanan. Kedua ruas dikurang dengan 4X, atau kedua ruas dikurang dengan X juga nggak apa-apa. Jadinya 4X dikurang X. Jadi 1 sama dengan 3X. Kedua ruas dibagi 3 jadinya X sama dengan 1/3. Gitu. Jadi bukan dicoret ya. Jadi bukan ini sama, oh ini sama, coret. Enggak, bukan coret. Kasihan kalau dicoret. Ya, kita hanya menggunakan sifat apa bahwa pada konstanta yang sama, supaya dia nilainya sama atau senilai, maka pangkatnya juga harus senilai. Itu pengertiannya. Jadi bukan dicoret. Kalau dicoret kan kita identiknya sama hilang gitu kan. Ini nggak hilang gitu. Kita hanya mengambil pangkatnya untuk kita gunakan di universe lain mencari nilainya. Gitu ya. Kok X bias sepertiga, babe? Ya, gue nanya lagi. Harusnya gimana emang? Harusnya berapa? Jadi kalau ada yang nanya, kok bisa segitu, be? Nah, gue akan nanya balik. Harusnya emang gimana? Itu ya. Karena kalau kata Ryu Hasan apa? Pembelajaran yang terbaik adalah melalui berpikir, bukan diberikan gitu. Masa aku SD diajarin coret baik, kasihan banget aku. Ya, kasihan. Nggak cuma lu sih. Banyak. Tenang, lu nggak sendirian. Yang senasib sama lu banyak. Jadi nyari X-nya di B. Ya, betul. Oke, lanjut. Misalnya, eh, 1/4 X sama dengan 2 pangkat min X plus 1. Ya, maka nilai X-nya berapa? Ini gue perjelas deh, biar tahu apa yang dicari gitu ya. Nah, berarti kan 1/4 ini harus kita samain ya, gimana caranya supaya dia jadi 2. Nah, berarti kan apa? Kita ingat nih, oh ternyata kita harus ini kita jadikan sebagai apa? Pangkat negatif. Ya, jadi 1/4 itu adalah berapa? 4 pangkat min 1. Kemudian pangkat X. Di sini 2 pangkat min X plus 1. Gitu. Nah, habis itu min satunya dikalikan dengan X, jadinya 4 pangkat min X. Sama dengan 2 pangkat min X plus 1. Ya. Nah, kemudian 4-nya ini harus kita apain? 4-nya harus dijadiin 2, ya kan? Jadi 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 pangkat min X sama dengan 2 pangkat min X plus 1. Lalu kemudian kita kalikan jadinya 2 pangkat min 2X sama dengan 2 pangkat min X plus 1. Nah ini karena udah sama ya, berarti apa tadi? Pangkat ruas kiri harus sama dengan pangkat ruas kanan. Itu. Kedua ruas ditambah dengan X jadinya min 2X plus X sama dengan 1. Gitu. Nah min 2 ditambah 1 berarti berapa? min 1. Sama dengan min X sama dengan 1. Lalu kedua ruas dikali dengan min 1 jadinya X sama dengan min 1. Gitu. Paham?
Yeay, paham, B. Nah, oke. Nomor 5. Bagaimana kalau misalnya ini adalah nah kalau gini gimana nih? Ya, nah, jadi ada berbagai versi ataupun cara teman-teman ya untuk bisa mengerjakan ini. Tapi yang jelas kita harus mengeksekusi si akarnya ini. Gimana caranya supaya akarnya ini nggak ada akar nih. Itu. Tentunya harus kita apakan kedua ruas dikuadratkan. Itu. Jadi ini dikuadratin. Nah, ini juga dikuadratin. Ya, jadilah di sini karena akar ini kan akar kuadrat. Kalau dikuadratin jadi akarnya hilang. Jadi di sini 27 sama dengan 1/9 dikali dengan min 2x plus 4. Gitu. Nah, terus di sini 27 sama dengan 1/9 itu berarti apa? Kita jadikan pangkat negatif. Jadi kalau ada pecahan kayak gini, sepersekian ya, sepersekian, nanti ntar sekiannya dipangkatin negatif. Jadi di sini 9 pangkat min 1, pangkat min 2x plus 4. Lalu kita kalikan di sini ya. Jadi 9 pangkat 2x min 4. Ya. Lalu di sini 27 itu berapa pangkat berapa? 27 adalah 3 pangkat 3. 9 itu 3 pangkat 2. Berarti di sini 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 4x min 8. Nah, udah sama ya konstantanya, maka di sini jadinya pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Kedua ruas ditambah dengan 8, ya, jadinya 11 sama dengan 4x. Lalu kedua ruas dibagi dengan 4. Jadinya x adalah 11/4. Beres deh. Itu. Paham tidak? Ya, oke. Sekarang kita langsung TO ya. Kalau di pangkat setengah hasilnya sama aja kan sama. Pangkat setengah enggak lah, beda lah. Gimana anjir pangkat setengah? Maksudnya gimana? Kedua ruas dipangkatkan setengah atau gimana jadinya? Maaf, 4x min 8 dari mana ya? Ini loh, wey. Kan tadi gua bilang bahwa kalau ada pangkat, ya, lalu dipangkatkan lagi di luar kurungnya, itu kan berarti dikali. Tuh, jadi bisa nonton lagi video gua di YouTube alternatif. 27 pangkat setengah. Nah, kalau 27 pangkat setengah bisa, bener. Kalau ada akar harus dipangkatin ya, B. Iya, dan pangkatnya itu tergantung. Tapi gini loh, jangan sampai keliru. Mentang-mentang tadi gue bilang, oh ini akar. Supaya akarnya hilang dipangkatin. Ya udah,
Nanti lo bakal keliru kalau ketemu pangkat akarnya kayak gini. Nah, kalau kayak gini gimana? Nggak mungkin ini lu kuadratin biar hilang. Nggak bisa ya. Nah, kalau jadi lihat ininya nih. Jadi kalau ini ada angkanya, misalkan 3 atau lebih berapa, maka dia harus dipangkatin sepertiga. Dipangkatin 3. Itu biar jadi 5. Gitu ya. Jadi beda nih. Kalau kalau akar itu selalu 2/3 ya. Waduh, tolong guru sekolah mana yang ngajarin Anda akar itu selalu 2/3. Tolong kasih tahu saya. S- B itu yang 1/9-nya apa tadi? Yang 1/9 dipangkatin juga B. Dipangkatin berapa maksudnya? Iya, dipangkatin 2. Iya, pangkatin 2. Ya, ini kan pangkatin 2. Kan kedua ruas dipangkatin 2. Itu. Nah, ini dipangkatin 2 kan berarti kita kalikan dengan ini kan. Itu. Jadi 2 dikali min X, min 2X. 2 dikali 2 ya berarti 4. Kayak gitu. B, kalau 27 jadi pangkat setengah. Ya, benar. Jadi ruas 1/9 apa nih tadi? Jadi ruas 1/9 nggak usah kita apa-apain ya. Ya nggak usah. Tapi tetap kalau kita mau ngilangin pangkatnya setengah ya berarti harus kita pangkatin 2 gitu. Jadi ya jangan nanya gua sebenarnya. Jangan nanya gua hanya harus diapain. Jadi ya langkahnya mau kayak gimana itu ya itu tergantung elunya sih sebenarnya. Jadi nggak selamanya nih lu harus ngikutin kayak gue gini ya lu bisa dengan versi lu yang penting apa jangan ngawur jangan ngasal ini gitu. Bes persembilanan nggak dipangkatin juga ya itu. Astagfirullahaladzim kan ini udah dipangkatin. Ini 1/9 pangkat min x plus 2 lalu ini dipangkatin 2 ya kan tadi gue bilang apa kalau ada pangkat dipangkatin lagi itu dikali. Jadi maksud lo, lu pengennya 1/2 terus 9/2 gitu maksudnya? Ya enggak lah, itu salah bro, itu keliru bro. Lihat bro, ini ada kurung, terus ini ada pangkat. Gitu bro, jadi ini tuh udah nggak usah diginin lagi bro, gitu bro. Kita bukan apa ya, tektok, kita coba tektok. Gua ngasih soal, kalian kerjakan. Jadi eh, soal setoran. Coba gue mau lihat. Oke, nih gue mulai lagi dari awal ya. Oke, ini nomor 1. Nah, silakan. Wah, udah ada 2 orang tuh, 3 orang, 4 orang.
Ini kopas apa gimana ini? Oh, ngitung. Ya, oke. Saya positive thinking ya. Ya, oke. Gue bahas ya. Nah, 8 pangkat X pangkat 2. Nah, berarti kan kita upayakan agar mereka berdua ini sama. Nah, berarti ya kita keluarin di sini pangkatnya. Jadi 8 pangkat 2X sama dengan 16. Nah, lalu 8 itu kita jadikan pangkat berapa? Pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 pangkat 2X sama dengan 16 itu berarti 2 pangkat 4. Berarti di sini 2 pangkat 6X sama dengan 2 pangkat 4. Sambil diucapkan, ya, pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Kedua ruas dibagi dengan 6 jadinya 4/6. Maka kalau kita sederhanakan jadinya 2/3. Gitu. Oke gas gak nih? Oke gas gak nih? Oke gas. Oke gas. Latihan eksponen gas. Nggak mau gas. Ya. B, permisi B. Woi. Apa? Boleh boleh itu nggak B dinaikin ke atas sedikit layarnya mau difoto sebentar. Sebentar aja. Bukan maksudnya yang ini yang Mbak B tulis. Oh, maaf. Nah, oke. Dikit lagi B naik B. Oke, makasih B. Main icon alternativa ini beda nih. Ayo. Lu. Kok cepet? Harusnya kan kalian tuh lama ngerjain soalnya. Emang boleh secepat ini? Nah, jadinya 3 pangkat 5X min 1 sama dengan 27 berarti harus diapain? Dijadikan berapa 27-nya? 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 pangkat X plus 3. Jadinya 3 pangkat 5X min 1 sama dengan 3 pangkat 3X plus 9. Oke. Pangkat ruas kiri harus sama dengan pangkat ruas kanan. Kedua ruas dikurang dengan 3X. Kedua ruas ditambah 1. Jadi 2X sama dengan 10. Kedua ruas dibagi dengan 2 jadinya berapa?
5. Apa nih? Main tunjuk-tunjukkan terus lempar. Apa sih anjir? Agak jelas. Eh, Maksudnya nunjuk orang jawab. Terus yang jawab udah will fix me. Ya udah, gua tunjuk lempar. Oke. Sebenarnya sih bukan akar dari persamaan ya, mungkin akan gua ganti istilahnya. Nilai X dari ya X dari persamaan gitu ya. Lanjut. Letak 16-nya di sini. Min 16-nya maksudnya.
Tunjuk Reski. Oke, saya tunjuk Koloyo. Koloyo, silahkan jelaskan. Ya Allah. Gimana Koloyo ini caranya? Itu mau make sure dulu itu yang si 3 pangkat X min 24 atau 2Y? 2Y 2Y. kan? 2Y, ya. Mm. Nah, itu berarti si 1/81-nya kita jadiin pangkat negatif 1 dulu. Jadi 81 pangkat negatif 1. Ah, Nah, terus eh, supaya si itunya sama, berarti 3 pangkat 4. Eh, bener. Jadi 3 pangkat 4 dikali min 1. Jadi 3 pangkat min 4. Nah, jadi dapat X min 2Y sama dengan negatif 4. Nah, itu persamaan yang ke satu. Terus, buat yang persamaan kedua, yang 2 pangkat X min Y, min 16 sama dengan 0, itu si 16-nya kita ke ruas kanan sama-sama ditambah 16. Jadi untuk si 16 itu 2 pangkat 4 kan. Jadi persamaan kedua itu kita dapat X min Y sama dengan 16. X min Y sama dengan 4, Sorry. hmm. Nah, terus ya udah kan itu kita dapat persamaan 1 sama persamaan 2. Ya udah kita tinggal kurangin. X dikurang X kan habis. Terus min 2 dikurang min Y itu dapat min Y. Nah, lalu min 4 dikurang min 4 sama dengan min 8. Ya udah, kedua ruas dikali min 1. Jadi Y sama dengan 8. Nah, si nilai si Y8 ini kita langsung substitusi aja ke yang persamaan X. Nanti X-nya dapat sama dengan 12. Kalau misalnya ditanya X plus Y, yaitu 8 tambah 12 sama dengan 20. Kalau misalkan salah, tolong dikoreksi, Terima kasih. Di 20. 20. Iya, 20 jawabannya. iya, Lah, Emang berapa? lah iya sih 20. Ya Allah. Kasihan dari Riko udah pengen berak tuh langsung tuh. Aduh, gua udah jelasin panjang-panjang salah. Oke, tadi ya Riko bilang bahwa 81-nya dijadikan pangkat negatif, ya kan? Jadi di sini 81 pangkat min 1. Terus untuk yang sebelahnya, ya kedua ruas ditambah dengan 16. Nah, jadinya ini 81-nya kita jadikan 3 pangkat 4. Nah, ini 16-nya kita jadikan 2 pangkat 4. Maka 3 pangkat X min 2Y sama dengan 3 pangkat min 4. Nah, ini berarti ruas kiri pangkatnya, ya, pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Nah, ini juga sama. Pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Lalu ruas kiri dan kanan dieliminasi. Jadi X min 2Y sama dengan min 4 sama dengan X min Y sama dengan 4. Kita eliminasi X-nya. Ya, X dikurang X kan habis. Jadi min 2Y dikurang
Min Y sama dengan min 4 min 4. Jadi min 2Y ditambah Y sama dengan min 8. Maka min Y sama dengan min 8. Jadinya Y sama dengan 8. Lalu kita substitusikan ya X-nya. X min Y sama dengan 4. Maka X min 8 sama dengan 4. Kedua ruas tambah 8 jadinya 4 tambah 8 berapa? 12. Maka X plus Y sama dengan 12 tambah 8. Maka hasilnya 20. Gitu. Ya. Padahal yang jawab selain 20 udah seneng tuh. Yes. Ih, Riko salah. Ih, gue bener nih. Nggak taunya gue prank. Ha, mampus. Riko. Lagi. Astagfirullah. Itu yang tipe tolong dikondisikan itu. Hei, jempol lu kegedean. Yang keempat ya.
Oke, kira-kira siapa yang seharusnya menjelaskan ini? Silahkan. Siapa yang seharusnya menjelaskan nomor 4? Ika Rizaki. Oke, Diva Syahidah. Silahkan jelaskan. Diva Syahidah mana tadi? Ya, Kak. Silakan Diva Syahidah jelaskan. Aku ngerjainnya Ya, pergiin apa sih, ngilangin akarnya dulu dengan cara di dikurung pangkat 5. ya. Nah, habis itu udah keluar, tinggal Hmm, jadinya 3 pangkat 10x plus 15 sama dengan 27 pangkat x plus 5. Nah, habis itu ya. 27-nya aku ganti jadi 3 pangkat 3. Habis itu 3-nya aku kali sama x pangkat 5-nya. Jadi 3 Hmm, pangkat 3x plus 15. Nah, ya, setelah itu, karena sama-sama udah karena sama-sama udah jadi 3, akhirnya pangkatnya aku 3-nya aku hilangin, terus jadi 10x plus 15 sama dengan 3x plus 15. Di situ ya. aku pindahin sesama sukunya. Jadi Heeh. 10x dikurangi 3x sama dengan 15 dikurangi 15. Setelah itu, jadi 7x sama dengan 0. Setelah Jadi itu, hasilnya hasilnya X sama dengan 0/7. Atau apa sih, tidak terdefinisi ya. 0/7 tidak terdefinisi. Berarti kalau tidak terdefinisi dikali 0, hasilnya 7 gitu maksudnya. Apa? Oh, 0. Iya, 0 kali gitu. Sudah. Udah, oke. Jadi itulah presentasi jawaban nomor 4 dari Ika Rizaki atau Diva Syahidah. Oke, benar ya, jawabannya 0. Jadi pertama, kita apain di sini? Ya, boleh kita apain? Kedua ruas kita pangkatkan 5 gitu ya. Langsung. Nah, kalau emang mau kayak gitu boleh. Emang boleh? Boleh. Ini dipangkatin 5, maka ini juga pangkatin 5. Jadinya di sini ya 3 pangkat 10x plus 15 sama dengan 27 pangkat x plus 5. Lalu di sini 3 pangkat 10x plus 15 sama dengan 27-nya adalah 3 pangkat 3 pangkat x plus 5. Jadi 3 pangkat 10x plus 15 sama dengan 3 pangkat 3x plus 15. Gitu ya. Pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Jadi 10x plus 15 sama dengan 3x plus 15. Jadi 10x min 3x sama dengan 15 min 15. Maka 7x sama dengan 0. Gitu. Jadi kedua ruas dibagi dengan 7, hasilnya tak terdefinisi. Ya. Oke. Oh, itu kuadrat 5. Kuadrat 5. Yang benar kuadrat atau 5 nih? Karena kuadrat itu berarti pangkat 2. Maksudnya pangkat 5 kali, akar pangkat 5.
Keren banget sayang aku, BTW aku tadi udah kejang-kejang waktu Babe nyebut Ika Rizaki karena aku gak paham. Babe, maaf saya mau tanya, boleh Kak? Iya, siapa itu? Apa tuh Maba FKUGM? Silakan. Jadi itu di pangkatan 5 karena itu akarnya 5 gitu kan? Iya, Eh, karena ini 5 ya, akar pangkat 5 gitu. Nah itu pas di bawahnya itu kan jadi 27x plus 5. Itu berarti Ya, hilang karena 5/5 kan ya, Beh? ya, betul kayak gitu. Makasih Babe. Sama-sama. Aku dapat 30. Mungkin Noah ini terlalu dengerin kata motivator. Kita itu hidup harus melawan arus ya, jangan ngikutin yang lain. Orang-orang jawabannya 0, dia jawaban 30. Nggak apa-apa, hidup harus melawan arus. Tapi jangan sampai hanyut. Babe, tadi aku kira pangkat ya, beta. Jadi akar X itu bisa kita pangkatin X ya, Be. Maksudnya akar pangkat X itu bisa kita pangkatin X. Iya. Babe, itu 3 pangkat 3-nya kenapa harus dikurung dulu? Sebab kalau nggak gua kurung, itu ada yang teledor. Jadi langsung di sini 3 pangkat 3x+5. Jadi ada orang yang teledor kayak gitu. Makanya harus dikasih kurung biar nggak keliru. Gitu. Jadi harus dikasih kurung. Nah, kalau kurung ini kan jadi tahu ya bahwa apa? Kalau ini harus dikali secara distributif satu-satu. Gitu. Berarti bukan dipangkatin 1/5 ya? Bukan, karena kan gini. Misalnya ya, ada akar pangkat 5 dari X. Kan kita mau ngilangin akarnya ya. Masa harus dipangkatin 1/5? Loh, wong akar pangkat 5 aja X pangkat 1/5. Masa dipangkatin 1/5 jadi X pangkat 1/25 dong. Jadi akar pangkat 25 dari X dong. Kayak mana ini, woi? Babe, aku lagi ada masalah. Ikut kelas Babe. Malah terhibur. Hanya di kelas Babe MTK jadi pelipur lara. Alhamdulillah. Ya, siapa itu? Rizkia. Kamu punya masalah, Rizkia? Sama, saya juga punya. Banyak malah. Ya, jadi kalau Rizky punya masalah sama, gue juga banyak. Jadi jangan berharap ada kata-kata motivasi dari gue. Karena gue juga punya banyak masalah dan diri gue tidak bisa memotivasi diri sendiri. Coba jadi 10x sama 3x yang dikurang bukan ditambah. Iya, dikurang atau kedua ruas dikurang dengan 3x. Akar 5 itu pangkat 1/5 KB. Iya. Disebutnya jangan akar 5 loh. Kalau kita mengucapkan akar 5, maka yang keluar akan seperti ini. Itu. Tapi kalau kita sebutkan secara lengkap, akar pangkat 5 dari X. Nah, itu kayak gini baru. Jadi jangan sampai keliru. Ya. Dibacanya tuh beda. B, kalau di opsi ada 0/7 dan ada 0 juga. Better pilih yang mana? Sebaiknya harus periksa kejiwaan yang bikin soalnya. Karena itu dua hal yang sama, anjir.
what if Babe jadi psikolog gitu. Ntar gue bilangin, Anda punya masalah, tenang, itu masalah Anda, bukan masalah saya. Be, mau tanya, Be. Bentar, berarti akar biasa kalau mau dihilangin bisa bukan dikali kuadrat, dikuadratkan, bukan dikali kuadrat ya, hati-hati. Tadi siapa? Saya, Be. Iya, kenapa R? Mau tanya yang Tolong nih ya, nomor tolong banget, tolong R. Suara lu kan manly, maco, kenapa fotonya Anya? itu Zeta, Be. Oh itu Zeta, gua nggak tahu. Mirip Iya. Anya anjir. Beda server, Be. Oh beda server. Gue nggak tahu, Iya, gue ini nggak ngerti dunia peranimean ya. Karena gue ini anak 90-an, anime yang gue tahu cuma Naruto, udah sama One Piece. ya itu VTuber, Be. Oh VTuber. Betul. Aduh anjir VTuber itu apa anjir gue nggak tahu. Apa nih? Eh yang nomor 1 itu coba tolong scroll up, Be. Ya nomor 1 anjir. Ini. Nah, itu yang 8 pangkat 2x, itu kan ada 8 di dalam kurung. Ya Itu emang harus di dalam kurung atau enggak, Be? oke. Gue ingatkan ya, kurung itu punya fungsi yang sangat krusial. Karena kalau misalkan gua nggak kasih kurung sama kayak tadi, ya kan? Jadi kalau nggak dikasih kurung itu malah nanti bisa beda persepsi. Kebetulan saja ini pangkat dari 8 itu adalah 2 dikali X. Jadi kalau kita nggak kasih kurung pun itu nggak ngaruh apa-apa. Karena bisa langsung 2 pangkat ya 3 gitu dikali dengan 2X. Walaupun sebenarnya harus tetap pakai kurung. Karena apa? Karena ketika kita mau mengubah 8 menjadi 2 pangkat 3, ya, ini kan ada pangkat, lalu dipangkatkan lagi, maka harus diberi kurung. Gitu. Jadi kalau ada pangkat mau dipangkatkan lagi, itu harus dikasih kurung. Gitu. Karena nanti bakalan beda hasilnya. Atau bahkan kita nggak tahu jenis operasinya itu apa. Gitu. Kita kan waktu belajar operasi bilangan kan salah satunya ada apa? Tanda kurung kan, parenthesis kan, atau PEMDAS waktu itu kan. Itu ada tanda kurungnya, itu penting sekali. Kayak Oke, gitu, Be. Ar. Terima kasih. Ya, makasih, Be. Yo, Be, aku mau nanya, Be. ya kenapa? Mbak Nana. Gini kan aku Nah, gini kan aku namanya kan Najwa, ya panggil gue Nana dong. Masa namanya Najwa gue panggilnya oh iya Sapri? siap. Apa? Oke. Ini kan bebas aja sih nomor 1, 2, 3, 4, 5 sama aja menurutku. Ya. Kan dari Babe kan untuk yang dalam kurung itu kan yang mungkin yang kalau yang nomor 1 kan kayak 8 pangkat X terus dikali 2. Salah, dikali 2. Pokoknya itu di pangkat 2 lagi. Nah, misalkan ditukar kalau 8 pangkat X-nya nggak aku kurung, tapi yang 2 X-nya yang angka 2-nya yang aku kurung gitu boleh nggak, Be? Boleh. Jadi lu mau nulis gini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat X gini. Bentar, Be. Layarnya nge-lag, Devinya nge-lag. Oh iya. Nah. Ganti provider. Oh, iya. Ya Gitu. kayak gini boleh aja. Kalau misalkan gini, 2 pangkat 3 dalam kurung terus kalau ini kan yang Babe kan 2 pangkat 3 2x, kalau 2 pangkat 3-nya nggak dikurung tapi yang 2x-nya yang dikurung gitu. Boleh. Gitu boleh. Oke. Sama, maknanya kan dikali juga itu. Iya. Iya boleh. Oke, terima kasih, Be. Udah gitu aja. Yo, sama-sama.
Ya, apalagi pas penjumlahan dan pengurangan ya. Itu kurung sangat krusial sekali. Takutnya nanti ditabrak ya. Tabrak, tapi tidak masuk. Ya, ini nomor 5 ya berarti sekarang. 1, 2, 3, 4. Ya, 5 habis ini. Oke. Iya, 810. Itu 3x. 3 dalam pangkat x min apa, B? Min 4. Oh, oke. Ya. Delapan ratus sepuluh. Tiga. Sorry OT, mau nanya, Babe pakai iPad berapa ya? iPadku cuma 1. Nggak ada iPad lagi gue. Ngapain ngajar pakai iPad banyak-banyak? Enggak, pokoknya iPad yang gue pakai adalah iPad Air, nah itu aja. Gue nggak tahu seri-serisnya, sumpah. Karena ini bagian dari apa namanya inventaris alternativa yang diserahkan ke gua selaku pengajar. Akila, lu asik sendiri maksudnya. iPad 10 kah? Nggak tahu. Pokoknya iPad ini dibeli tahun 2020. Berapa ya? 2022 apa 2023? Gue lupa. Delapan ratus 10-nya diapain, Kak? Dihitung. Yo, gimana? Jika 3x plus jika 3 pangkat x plus 2
ditambah 9 pangkat X plus 1 sama dengan 810. Maka 3 pangkat X min 4 berapa? Emang 810 itu pangkat berapa sih? Pangkat banyak lah pokoknya. Gue nggak bisa ngitung pakai jari. Jari gue cuma 10. Nggak nyampe 810 jari gue. Seper 9. Ya udah, oke, gua bahas ya. Gua bahas aja. Tadi siapa yang bahas tadi sebelum ini? Diva. Oke, L. Silahkan L. Coba L. Jawab L. Gimana L? Jelasin L. Ayo L. Suara lu kekecilan L. Coba gedein lagi. Jadi aku pakai permisalan dulu. 3x, 3 pangkat x dikali Ya. pangkat 2 Heeh. ditambah 3 pangkat 2x Heeh. kali dengan 3 pangkat 2 sama dengan 810. Oke. 3x dikali 3 pangkat 2 itu kan 9. Heeh. Ditambah 3 pangkat x dipangkatkan lagi 2 dikali 9 Ya. sama dengan 810. Heeh. 3x itu kan t atau x. Ya. T dikali 9 ditambah t kuadrat dikali 9 sama dengan 810. Ya. Disorkan. Jadi T sama dengan 10. T ditambah 10 dikali T dikurang 9. Ya. T sama dengan min 10 atau T sama dengan 9. Ya, terus yang diambil yang mana? Yang diambil yang 9. Oke. Sama dengan 2. Oke, betul. Lanjut. Disubstitusikan ke X. Ke 3 pangkat X dikurang 4. Ya. 3 pangkat 2 dikurang 4. Sama Ya. dengan 3 pangkat negatif 2. Ya. Sama dengan seper 3 pangkat 2. Ya, oke. Sama dengan seper 9. Oke, sip. Bener, El. Pinter. El suaranya kecil karena ngezoomnya di Palung Mariana ya. Berapa jawabannya? 1/9. Bukti bahwa diam adalah emas. Enggak juga ya. Jadi kalau semuanya diam nggak ada yang jawab, ya gue akan pilih secara random suka-suka gue. Itu akan lebih berbahaya. 1/9 sama kayak min 9 beda. Beda lah. Gimana? 1/9 bilang pecahan, min 9 ya bilangan bulat negatif. Oke. Jadi 3 pangkat X plus 2. Nah, 9-nya itu kita ubah dulu. Ya, menjadi berapa? Menjadi 3 pangkat 2. Lalu nih pangkat X plus 1 sama dengan 810. Nah, ini kan 3 pangkat X plus 2. Nah, kita harus ingat bahwa dalam eksponen, kalau pangkatnya ditambah, berarti kan dia berasal dari perkalian suku yang sama kan.
Berarti ini sama saja seperti kita tulis 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Ya kan? Nah, ini berarti ditambah dengan 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 2. Sama dengan 810. Sampai sini paham? Nah, oke. Kita kan punya 3 pangkat 2, kita punya 3 pangkat 2. Nah, 810 itu kan bisa dibagi dengan 3 pangkat 2 kan, atau bisa dibagi 9 kan. Gitu. Jadi semua ruas dibagi dengan 3 pangkat 2. Gitu. Jadi ini dibagi dengan 3 pangkat 2. Jadi di sini hasilnya adalah 3 pangkat X ditambah dengan 3 pangkat 2X sama dengan 810 dibagi 3 pangkat 2 berapa? 90. Gitu. Nah, ini kita samain supaya ini jadi 3X gimana? Nah, tadi yang seperti dijelaskan oleh Mbak Nana. Ya, jadi ini boleh kita tukar menjadi 3 pangkat X, ini pangkat 2, sama dengan 90. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita menemukan sebuah masalah. Gimana masalahnya? Kita disajikan sebuah penjumlahan dari pangkat X. Yang mana ini kita kalau mau manual gini kan ya susah gitu kan, bingung juga gitu. Nah, maka kita gunakan permisalan di sini. Misal di sini 3 pangkat X sama dengan adalah P. Ya, namanya misal, permisalan, bebas. Ya kan, sama kayak misalnya gini. Misal, Babeh mirip Brian Domani. Nah, itu kan boleh juga kan, namanya bebas, permisalan. Ya kan. Babeh mirip Angga Yunanda, boleh. Ya, gitu. Jadi ini boleh kita ubah menjadi apa? Menjadi P ditambah dengan P kuadrat sama dengan 90. Gitu. Yang bilang Babe mirip Saipul Jamil, nanti pas ngerjain PK mau berak. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat kan. Nah, jadinya di sini P kuadrat plus P kedua ruas dikurang dengan 90. Gitu. Nah, ini jadi persamaan kuadrat. Lalu kita faktorkan. Nah, faktorkan. Berapa bilangan yang kalau dikali hasilnya min 90, kalau dijumlah hasilnya 1. Berapa? Ya, berarti di sini plus 10 dan min 9. Ya, jadi di sini P plus 10 sama dengan 0, atau P min 9 sama dengan 0. Kedua ruas dikurang dengan 10, ya jadinya kedua ruas ditambah dengan 9. Nah, kita ambil yang positif. Itu, karena ini ya nggak mungkin negatif dan nggak ada hubungannya antara 3 dengan min 10. Gitu, nggak ada hubungan pangkat gitu ya. Jadi kalau kita kembalikan ke permisalan, ya, jadi 3 pangkat X sama dengan P. Jadi 3 pangkat X sama dengan P-nya adalah 9. Gitu. Nah, maka X-nya adalah berapa? 2. Gitu. Karena yang ditanyakan adalah nilai dari 3 pangkat X min 4, jadinya 3 pangkat 2 dikurang 4, atau 3 pangkat min 2. Ini kan pangkatnya negatif. Kita jadikan pangkat positif. Jadi 1/3 pangkat 2. Berapa? 1/9.
Gitu. B, gimana caranya kita tahu 810 itu 3 pangkat 90? Kapan gua nulis 810 adalah 3 pangkat 90? Why? Gua nggak menuliskan 810 itu 3 pangkat 90. Saya tidak menulis, saya tidak menulis. 810 itu bisa dibagi dengan 3 pangkat 2, itu maksud gue. Kenapa? 3 pangkat 2 kan 9. 810 kan bisa dibagi 9. Hasilnya 90. Itu maksud gua. Nah, Babe, cara tahu soal itu perlu pakai permisalan gimana? Nah, kalau misalkan kalian menemukan persamaan eksponen yang ada pangkatnya kayak gini. Nah, dan di jumlah. Nah, itu pasti pakai permisalan. Gitu. 3 pangkat 2x tadi kok bisa jadi 3 pangkat x pangkat 2 ya, ditukar doang. Ditukar doang, Septian. Sama kayak lu bilang begini, 2 kali 3 kok bisa jadi 3 kali 2? Ya kan sama aja, sifat ini komutatif, ya kan? Sepertiga 2 dapat dari mana? Saya tidak menulis sepertiga 2, tolong. Itu 3 pangkat 2. Yang ketinggalan tadi saya ngomong apa, mending nonton recordnya. Halo Be, Ya, halo, kenapa? Be tadi aku nggak pakai permisalan Be, yang Gimana pakainya? difaktorin juga kayak yang secara awal Bang. Be, yang dari 3x plus 2x itu Be, kan bisa bisa Ya, bisa gimana? difaktorkan 3x sama-sama kan Be, 3x dikali 1 Ya, sama oke. Kita coba caranya si Septian ya. 3 pangkat X dalam kurung 1 Be, 1, ditambah 3 ah, kuadrat, 3 kuadrat, terus? kemudian sama dengan 90 Be. Oke, nah bisa juga kayak gini. Jadinya 3 pangkat X dikali 1 tambah 9 sama dengan 90. Gitu ya, Septian? Iya Be. Nah, jadi 3 pangkat X dikali 10 sama dengan 90. Jadinya 3 pangkat X sama dengan kedua ruas dibagi dengan 10, jadinya 9. Jadinya 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Maka di sini X-nya adalah 2. Boleh juga caranya Septian. Sama Ajo. Oke Be. Thanks Septian. Oke. Kita beri apresiasi setinggi-tingginya untuk saudara Rifki Septian. Ya, mau pakai cara Septian, mau pakai caranya gua, itu pilihan kalian. Ya. Namanya Septian, berarti lahir di bulan Februari. Temen gue ada namanya Julianti, tapi lahirnya bulan Juni. Itu gimana konsepnya? Beda sebulan gak ngaruh. Aku mau nanya. Enggak tahu, enggak boleh nanya sebelum lo mengungkapkan nama asli lu siapa. Oh, namaku Anta. Nah, Aku mau nanya, kalau misalkan kita pakai permisalan-permisalan gitu itu, kalau misalkan
ada aturannya nggak sih, Be? Kalau misalnya nih harus pecahan dulu baru boleh dipermisalin gitu-gitu atau bebas aja? Sebenarnya bebas. Intinya gini, permisalan itu bukan diatur, tetapi apa? Permisalan itu timbul akibat logika kita yang kesulitan menemukan jalan gitu. Kayak misalnya gini, kan kita mau mau mencari nilai X dari penjumlahan eksponen seperti ini, ya kan? Nah, akhirnya kita berpikir gimana ya caranya biar mudah. Oke, kita jadiin persamaan kuadrat aja. Nah, terus habis itu kita apain? Kita buat permisalan gitu. Jadi nggak ada syarat, ya. Jadi nggak ada aturan, nggak ada syarat gitu. Oke, Be, makasih ya, Be. Yo, Be, aku juga mau nanya. nama lu siapa? Anjani, Be. Oke, Anjani. Kenapa Anjani? Itu kan yang paling atas banget, yang 3 pangkat X plus 2, itu kan penjabarannya 3 pangkat X dikali 3 pangkat Bentar. 2. Oh, ini. Iya, itu Ya, bawahnya kan kalau dijabarin 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. ya. Nah, terus yang samping tadi, yang cara baru tadi itu, yang punya orang tadi lupa namanya siapa. Nah, yaitu Parah, Septian, lu dilupain Septian. itu kan itu jadinya 3X dikali 3 pangkat 2. Nah, itu Hmm. tapi maksudnya kenapa bukan 3X ditambah 2 gitu hasilnya? Ya udah, gini aja. Kan ini kali ini berapa? Coba, Anjani. 3X, 3 pangkat X. Oke. Terus ini kali ini berapa, Anjani? 3 pangkat X ditambah 2. 3 pangkat 3 pangkat X tambah 2. X plus 2. Gini maksudnya. Ah, Bentar. Oh iya, bentar ya. Sepertinya ada kekeliruan di sini. Ah iya betul. Kita menemukan penemuan baru hari ini. Kan 3 pangkat X kalau dikali dengan 3 pangkat 2 itu kan harusnya ditambah ya, jadinya X plus 2 ya. Ya nggak sih? kayaknya Jadinya 3 pangkat X plus 2 gini kan. iya, Be. Tetapi di soal seperti ini harusnya. Ya nggak? Nah, gimana tuh Septian? Ada sanggahan dari Septian? Iya, Be. Ternyata keliru, Be, emang, Be. Oke. Jadi tetap harus pakai permisalan ya. Jadi gitu, Anjani pakai permisalan tadi ngerjainnya. Enggak, tadi nggak bisa ngerjain, Be. Oh, nggak bisa ngerjain, tapi menemukan ada kejanggalan di sini ya berarti ya tadi ya. Iya, Oke. Berarti tetap harus menggunakan permisalan. Ya. Permisalannya ingat nggak harus P. Boleh pakai A, boleh pakai alfa, beta, gamma, pakai huruf Jawa kuno juga boleh. Terserah sepaham lu aja. Tapi kok bener deh, kebetulan. Nah, makanya kebetulan yang betul. Gimana tuh? Coba kebetulan yang betul. Berarti kalau soalnya beda lagi, beda juga ya. Bisa juga akan beda lagi. Gitu. Kebetulan yang memang betul. Coba beda soal B, masih sama nggak? Nah, itu tugas kalian. Bukan tugas saya.
Kalau saya yang nyoba, nanti saya yang belajar, kalian tidak belajar. Permisi Be, mau nanya itu kenapa yang dipakai P-nya 9 ya bukan min 10 ya Be? Maksud gue yang ada hubungannya nih. Kalau ini 3 pangkat X sama dengan min 10, sampean mau faktorkannya gimana? Oh iya iya. Oh iya iya iya. Eh, Oke oke oke. iya, iya. Oh iya, baru kepikiran. Oke, makasih Be. Iya, 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 sama. Nah, coba sebelum kalian beristirahat, cuci kaki dan bobo, nanti kalian coba renungi soal yang ini. Renungin atau kerjain, B. Ya, atau direnungkan dan dikerjakan dong. Lu renungin, emang lu Rasul nunggu wahyu lewat perenungan gimana? Iya juga. Nah, ini PRB. Bukan, ini gue iseng-iseng aja nulis. Jadi gue iseng nulis, ya iseng nulis pokoknya. Terserah mau ngerjain atau enggak. Nah, kuncinya ini ya, cluenya adalah jumlah akar-akar persamaan. Berarti di sini kalau kita bicara akar-akar, maka ini nih nanti bakal jadi persamaan kuadrat nih. Tapi gimana caranya itu biar kalian yang memikirkan. Filenya dikirim kapan, B? Nanti ketika pelaku dan surat asli super semar ditemukan. Ya, nanti setelah naskah asli super semar tahun 1967 ditemukan, itu baru saya kasih file ini. Oke, itu aja untuk hari ini kita persamaan eksponen. Mungkin next pertemuan pertidaksamaan eksponen ya. Tapi sayangnya kalian PK-nya cuma seminggu sekali. Ya, kasihan. Kalau mau nambah bisa sama Fakih tapi. Ya, oke. Goodbye, goodbye.